Yang kemarin udah paham ya. Sekarang kita buka lagi halaman 45. Kita akan lanjutkan mengerjakan soal latihan bab 2, latihan 6, nomor 7 sampai nomor 10 ya. Dibuka lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, sekarang kita ke latihan 6 ya, halaman 45. Kita akan kerjakan soal nomor 7 sampai nomor 10 ya. Untuk pembahasan sebelumnya ya, seperti biasa kalian bisa lihat di video yang sudah diupload ya, di video sebelumnya, atau kalian bisa cari di playlist SPS Matematika kelas 5. Sekarang untuk yang nomor 7, Mita sedang menyiram bunga menggunakan air yang mengalir melalui sebuah keran. Debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 1000 ml per menit. Pertanyaannya adalah berapa liter per menit air yang mengalir dari keran tersebut ya. Jadi yang diketahui adalah debit airnya ya, air keran itu 1000 ml per menit ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa liter per menit ya. Jadi kita nanti akan ubah ya, kita diminta untuk mengubah dari mililiter per menit menjadi liter per menit. Seperti ini teman-teman ya, untuk yang nomor 7. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah debit airnya 1000 ml per menit. Kemudian yang ditanyakan berapa liter per menit air yang mengalir. Kita jawab ya, 1000 ml per menit kita ubah jadi liter per menit. Kita ingat bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 ml ya, karena turun 3 tingkat ya, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Kemudian kalau 1 mililiter itu berarti 1 per 1000 liter. Dari mililiter ke liter berarti dibagi 1000 ya, 1000 dibagi 1000. Ini menitnya masih tetap tidak berubah. Nah ini berarti angkanya sama, berarti 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Mudah ya ini ya, nomor 7 ya, 1 liter per menit. Kita tulis kesimpulannya, jadi debit air yang mengalir dari keran adalah 1 liter per menit. Ya ini saya kira untuk yang nomor 7 ini mudah ya. Kita lanjut ke nomor 8. Sebuah mobil tangki minyak mengalirkan minyak melalui sebuah selang ke drum kecil dengan debit 10 liter per menit. Nah, debitnya sudah kita ketahui ya, 10 liter per menit. Yang ditanyakan adalah berapa liter per jam debit selang mobil tangki minyak tersebut. Jadi kita akan ubah, kalau tadi di atas itu mililiter menjadi liter, sekarang yang diubah adalah satuan waktunya ya. Ini liternya tidak berubah, kita tinggal ubah dari menit ke jam ya. Oke, untuk nomor 8 seperti ini. Yang diketahui adalah debitnya 10 liter per menit. Kemudian yang ditanyakan berapa liter per jam. Kita ingat dulu bahwa 1 jam itu 60 menit ya, mengubah dari jam ke menit ya. Kemudian kalau dari menit ke jam berarti 1/60 ya. Sekarang kita tuliskan, kita kembali ke soal, 10 liter per menit kita ubah jadi liter per jam.
liternya ini 10 liter ini tetap ya, karena satuannya sudah sama. Sekarang dari menit ke jam itu kita bagi dengan 60 ya, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau dari menit ke jam berarti kita bagi dengan 60. 10 per 1/60 ya, ini ya supaya bisa kita hitung, kita balik ya menjadi 60 per 1. 10 kali 60 per 1 sama dengan 10 kali 60 itu 600. Satuannya sudah liter per jam ya. Sudah ketemu, maka kita tinggal tuliskan kesimpulannya. Jadi debit selang mobil tangki minyak tersebut adalah 600 liter per jam. Oke teman-teman, untuk yang nomor 7 dan 8 udah selesai kita kerjakan. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Sebuah bak berisi air. Ini sebuah bak yang berisi air itu bocor. Nah ini maksudnya begitu ya, sebuah bak berisi air bocor. Maksudnya adalah sebuah bak yang berisi air itu baknya bocor. Nah, debit air yang keluar dari bak tersebut adalah 0,6 liter per menit. Ya, debitnya sudah diketahui ya, 0,6 liter per menit. Sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa mililiter per menit debit air tersebut. Ya, jadi kita ubah dari liter menjadi mililiter per menit ya. Menitnya sama. Oke, untuk yang nomor 9 seperti ini teman-teman ya. Yang diketahui bak berisi air itu bocor ya. Debit yang keluar dari bak tersebut adalah 0,6 liter per menit. Yang ditanyakan berapa mililiter per menit debit air tersebut ya. Ini dari liter menjadi mililiter itu kita kalikan 1000 ya, karena turun 3 tingkat. Nah sekarang 0,6 ini supaya lebih mudah untuk menghitungnya ya, itu kita jadikan pecahan biasa, satu angka di belakang koma berarti 6/10 ya. Jadi 0,6 liter jadikan mililiter, ini 0,6 nya kita ubah jadi 6/10. Dari liter ke mililiter kita kalikan 1000 ya. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Berarti tinggal kita coret aja. Ini 6 kali 100 sama dengan 600. Satuannya mililiter per menit. Jadi debit air yang keluar dari bak adalah 600 mililiter per menit. Selesai untuk nomor 9. Tinggal satu soal lagi, yaitu soal nomor 10 ya. Untuk yang nomor 10, sebuah kolam akan diisi air menggunakan 2 pipa. Nah, pipanya ada 2. Pipa pertama dapat mengalirkan air dengan debit 50 liter per menit. Itu debit pipa yang pertama. Sedangkan pipa yang kedua dapat mengalirkan air dengan debit 500 ml per detik. Nah, sudah diketahui debit masing-masing pipa ya, pipa 1 dan pipa 2. Sekarang pertanyaannya adalah pipa manakah yang mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama. Jadi kita bandingkan ya antara pipa yang pertama dengan pipa yang kedua. Oke, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kolam diisi dengan menggunakan 2 pipa. Pipa pertama debitnya sekian ya, 50 liter per menit. Pipa kedua debitnya 500 ml per detik. Yang ditanyakan pipa manakah yang mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama. Kalau udah kita tulis diketahui dan ditanyakannya, sekarang kita jawab. Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita ubah debit pipa 1 menjadi mililiter per detik ya, kita samakan ya. Supaya bisa kita bandingkan, kita samakan satuannya mililiter per detik ya. Pipa yang pertama tadi debitnya adalah 50 liter per menit. Kita ubah jadi mililiter per detik supaya satuannya sama dengan pipa yang kedua. Dari liter menjadi mililiter berarti kita kalikan 1000 ya. 50 ya kalikan 1000. Kemudian kita samakan juga waktunya
ya satuan waktunya dari menit ke detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka kita ubah menit ini menjadi 60 detik. Kalau udah kita hitung 50 kali 1000 itu 50.000, kemudian ini per 60 detik ya. Ini bisa kita coret ya. Kemudian 5000 ini bisa kita bagi dua ya, kita bagi dua, 5000 itu dibagi dua menjadi 2500, kita sederhanakan. Sedangkan 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2500 dibagi 3 sama dengan 833,3 ya. Ini sudah saya hitung ya, kalian boleh juga menghitung ulang ya. Berapakah hasilnya? 2500 dibagi 3 ya. Ketemunya adalah 833,3. Satuannya mililiter per detik. Setelah kita ubah debit pipa 1 menjadi mililiter per detik, langkah selanjutnya adalah kita bandingkan debitnya ini, yang pipa 1 ini kita bandingkan dengan pipa 2. Debit pipa 1 itu 833,3 ml per detik. Yang pipa kedua tadi adalah 500 ml per detik. Nah, 833,3 itu lebih besar ya, lebih besar daripada 500 ya. 800 dibanding 500 kan lebih besar 800 ya. Semakin besar debit pipa, maka dia mengalirkan air lebih banyak ya. Semakin besar debitnya berarti dia mengalirkan air lebih banyak juga ya, berbanding lurus ya. Nah, dari situ sudah kita ketahui bahwa pipa yang satu itu mengalirkan lebih banyak air dibandingkan pipa 2. Kita tuliskan kesimpulannya. Jadi dalam waktu yang sama, pipa 1 mengalirkan air lebih banyak dibandingkan dengan pipa yang kedua. Oke teman-teman ya, begitu langkah-langkahnya untuk mengerjakan soal nomor 10. Nah, dengan demikian untuk latihan 6 nomor 1 sampai 10 sudah selesai kita kerjakan semuanya ya. Kita akan lanjutkan ke latihan 7 ya. Ada nggak latihan 7 nih? Ya, di halaman 49 kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Karena ini sudah lebih dari 12 menit ya, hampir 13 menit ini. Maka saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.